channel aku Arifina. Makasih banyak untuk kalian yang udah klik video ini. Semoga kalian suka dan bisa nonton video ini sampai akhir. Oke, udah lama banget aku nggak bikin video ya, udah hampir 1 bulan kayaknya. Dan akhirnya bikin video lagi tuh seneng banget. Semoga ada yang kangen. Dan oke, pada kesempatan kali ini aku tuh bakal ngebawain sebuah cerita tentang seorang pendaki yang tersesat di gunung. Ini ceritanya agak mistis-mistis gitu ya. Nah, sebelum kita mulai ceritanya, aku mau promosi dikit nih. Jadi, aku sekarang ada jualan kerupuk ikan. Nah, buat teman-teman yang mungkin berdomisili di Pontianak, boleh dipesan kerupuk ikannya. Jadi ada 3 varian. Ini yang pertama. Nah, ini kerupuk ikan belida dari Kapuas Hulu. Ini enak banget, ini paling enak sih menurut aku. Terus ada juga yang ini kerupuk ikan tapi campur gitu, dan ini dia ukurannya kecil. Nah, kemudian yang terakhir ada kerupuk ikan juga, yang ini ikannya campur dan ini ukurannya besar. Nah, buat teman-teman yang berdomisili di Pontianak bisa dipesan, nanti tinggal cek Instagram aku aja, DM aja di Instagram. Ini di deskripsi boxnya ada Instagram aku, nanti kalian bisa klik terus DM kalau kalian mau pesan. Di area Pontianak itu nanti free ongkir ya. Nah, untuk yang di luar Pontianak mungkin pengen coba, boleh juga silahkan coba di DM. Mungkin nanti kita bisa coba kirim via paket. Oke, sekarang kita langsung masuk ke ceritanya. Seperti yang udah aku katakan di depan tadi, bahwa cerita kali ini tuh agak mistis. Ini tentang seorang pendaki gunung yang menghilang di gunung saat sedang mendaki. Nah, jadi ada seorang pendaki dari Palangkaraya berusia 30 tahun yang bernama Indra Wijaya Artakusuma, dan dia menghilang di Gunung Muro, Kalimantan Tengah selama 6 hari. Peristiwa ini berawal pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 saat Mas Indra ini mendaki seorang diri ke Gunung Muro, dan saat itu tujuan Mas Indra ini mendaki adalah untuk melihat matahari terbenam. Nah, jadi sebelum mendaki nih, orang-orang atau warga-warga sekitar Gunung Muro ini nih udah ngasih tahu ke Mas Indranya bahwa Gunung Muro ini bukan gunung biasa, tapi gunung ini memang biasanya tuh didaki oleh orang-orang yang ingin mencari ilmu, dan mereka tuh biasanya nggak pernah balik lagi. Mas Indra ini sama sekali tidak menyepelekan sih peringatan dari warga. Cuman dia tuh tetap memaksakan diri untuk mendaki karena dia mikir bahwa Gunung Muro ini di sekitarnya itu banyak pemukiman warga. Jadi insya Allah lah aman kalau terjadi apa-apa. Karena tujuan Mas Indra ini mendaki adalah untuk melihat matahari terbenam, jadi dia berangkatnya itu sore hari, sekitar pukul 3 sore. Mulai mendaki tuh naik ke atas, dan membutuhkan waktu sekitar 1 jam lebih untuk sampai di puncak Gunung Muro. Masnya ini mendaki sama sekali nggak bawa kompas, karena mungkin mikirnya cuma mau ngelihat matahari terbenam bentar doang ya, abis itu turun lagi ke bawah. Nah, jadi yang dibawa itu cuma senter, jas hujan, makanan itu ada 3 roti, kemudian ada 1,5 liter air. Menurut Mas Indranya ini, selama perjalanan mendaki ke atas itu dia tidak menemukan kesulitan yang berarti. Tapi saat perjalanan pulang atau saat dia turun dari gunung, nah di saat itulah terjadi sesuatu yang akhirnya membuat dia tersesat. Mas Indra ini mulai turun dari gunung itu sekitar pukul 18.30. Nah, di dalam perjalanan itu, Mas Indra itu sempat tergelincir dari jalan utama yang pas dia naik ke atas. Nah, itulah akhirnya yang membuat dia kehilangan arah jalan untuk pulangnya itu. Udah tergelincir, hari udah malam, udah gelap, cuman bisa ngandelin senter. Ya akhirnya ya kebingungan lah kan untuk mencari jalan utama yang dia naik tadi itu. Karena Mas Indranya ini tergelincirnya agak jauh, nah itu yang bikin dia tuh kesulitan untuk menemukan jalan utama yang awalnya dia daki tadi. Dan akhirnya untuk supaya bisa pulang, Mas Indra ini berinisiatif untuk mengikuti arus sungai. Ikutin arus sungai ini maksudnya bukan nyemplung masuk ke dalam sungai terus ngikutin arusnya. Maksudnya itu kayak mengikuti aliran sungai gitu. Jadi jalan di tepi, mengikuti aliran air sungainya. Saat ngikutin aliran sungai ini, handphonenya Mas Indra ini masih ada sinyalnya. Jadi dia berinisiatif untuk menelpon adiknya sekitar jam 8 malam. Dia bilang kalau dia lagi berusaha untuk cari jalan pulang. Setelah nelpon itu, dia sebenarnya mikir pengen nunggu aja nih. Mungkin setelah dia bilang kalau dia kesulitan untuk mencari jalan pulang, setelah dia nelpon adiknya dia bilang kayak gitu, mungkin bakal ada warga atau siapa gitu kan yang bantu nyariin dia
dia berinisiatif untuk diam aja di tempat itu sampai ada yang nemuin dia. Tapi saat dia berinisiatif seperti itu, tiba-tiba sesuatu yang ganjil terjadi. Ganjil sih ya, soalnya tiba-tiba tuh ada suara kayak dentingan atau apa ya, kayak pukulan lonceng gitu di dalam hutan. Kalian bayangin ada suara dentingan lonceng gitu di dalam hutan. Nah, dia mikirnya mungkin itu warga sekitar atau gimana. Akhirnya dia yang awalnya berniat untuk diam di tempat menunggu bantuan, akhirnya mengejar sumber suara itu karena dia pikir mungkin ini warga nih, jadi ini kesempatan buat minta tolong. Kata Mas Indranya nih, suara loncengnya itu jauh tapi kedengaran jelas banget, dan semakin dia kejar suaranya tuh tambah hilang timbul, dan suara itu tuh bener-bener hilang saat dia sampai di sebuah air terjun. Saat sampai di air terjun itu, akhirnya Mas Indra ini tersadar bahwa dia itu udah tersesat tambah jauh, dan dia mulai mikir kayaknya udah nggak mungkin lagi untuk mencari jalan keluar karena udah malam, gelap, pasti kesulitan banget, dan dia memutuskan untuk beristirahat aja di situ sampai besok pagi ada cahaya matahari. Dia bakal mulai cari lagi jalan pulang, dan saat itu juga ponselnya tuh udah hilang sinyal. Nah, jadi dia memutuskan untuk beristirahat di sana. Nah, akhirnya Mas Indra ini memutuskan untuk beristirahat di sekitar air terjun itu, dan sesuatu yang aneh lagi-lagi terjadi. Tiba-tiba aja tuh pas dia lagi tiduran gitu, dia dengar suara ketawa laki-laki. Bayangin ketawa laki-laki, serem deh. Mas Indranya bilang suaranya tuh bener-bener sangat dekat dan sangat keras. Dan dia berani jamin bahwa itu tuh bukan suara binatang, tapi benar-benar suara ketawa laki-laki yang ha kayak gitu. Dan itu suaranya menurut dia itu berasal dari sebuah pohon besar yang ada di samping air terjun. Setelah mendengar suara itu, ya otomatis nggak mungkin lah dia mau baring di situ lagi kan, atau mau istirahat di situ lagi. Pasti serem lah ya. Aku juga pasti bakal lari ketakutan deh kayaknya. Nah, setelah itu dia tuh mencari tempat lain lagi untuk dia bisa tidur, dan akhirnya dia turun agak ke bawah dari tempat yang semula. Akhirnya dia tidur di situ, dan saat dia berbaring, lagi-lagi ada sesuatu yang aneh terjadi, di mana dia dengar suara nafas. Saat dia lagi menjamin mata tuh ada suara nafas gitu yang deket banget, kayak lagi bernafas di telinganya kayak gitu. Tapi dia tuh berusaha berpikir positif bahwa itu kayaknya cuma suara angin aja. Pagi harinya, Mas Indra ini berusaha untuk mencari jalan pulang lagi. Seperti di hari sebelumnya, dia itu mengikuti aliran dari air sungai. Seharian gitu dia ngikutin aliran air sungai, dan kalian tau gak? Di saat maghrib dia malah balik lagi ke air terjun tadi. Aneh kan? Maksudnya dia bilang bahwa dia bener-bener ngikutin, turun ke bawah ngikutin aliran air, tapi kok dia malah berbalik lagi ke air terjun itu. Tapi hari itu Mas Indra ini tidak memutuskan untuk beristirahat di air terjun itu lagi. Dia memutuskan untuk terus berjalan semalaman sampai matahari terbit, dan akhirnya dia menemukan sebuah pondok tanpa atap di sekitar sungai. Di bawah pondok itu banyak ditemukan kayak puntung rokok, terus kayak bungkus mie instan. Akhirnya Mas Indra ini memutuskan untuk beristirahat di situlah dia. Dia istirahat, dia mulai makan di situ, makan perbekalannya, terus dia juga berburu ikan. Ya pokoknya mengecas energinya lah. Setelah mengecas energi, Mas Indra ini memutuskan untuk naik lagi ke atas ke puncak Muro, karena mungkin kalau dia balik ke puncak kan dia bisa nemuin jalan utama yang kemarin dia sempat kepleset itu kayaknya ya. Cuman sayangnya dia tidak menemukan puncaknya karena puncaknya itu tidak terlihat, dan akhirnya dia kembali ke pondok dan menunggu sampai ada orang yang menemukan dia di pondok tersebut. Nah, selama berhari-hari Mas Indra ini terus menunggu di pondok sampai ada orang yang menemukannya, tapi sayangnya nggak ada satu orang pun yang datang ke pondok tersebut. Nah, itu tuh sampai kehujanan, kepanasan deh di situ, sampai jas hujannya itu robek, dan dia menemukan bahwa kayak ada tali rapia di situ. Tali rapianya itu tuh dia potong-potong, dia pakai buat kayak ngejahit jas hujannya itu yang robek untuk melindungi dia tuh dari hujan. Dan ya udah dia benar-benar kayak udah lemes banget, udah capek banget karena udah berhari-hari makan seadanya aja dan nunggu di situ kepanasan kehujanan kayak gitu. Akhirnya dia mulai berdoa kepada Tuhan bahwa ya Tuhan, kalau memang ini akhir hidupku harus berakhir kayak gini, tolong secepatnya gitu tarik nyawaku, karena dia benar-benar kayak udah ngerasa nggak mampu lagi, udah nggak kuat, benar-benar udah lemes, udah capek banget kayak gitu. Gak lama setelah Mas Indranya ini berdoa, ada sebuah keajaiban yang datang. Ada 3 orang pemburu yang akhirnya menemukan Mas Indra di pondok tersebut.
Mas Indra ini akhirnya mereka beri makan supaya kuat nanti buat berjalan, dan ya udah mereka tolongin Mas Indranya. Tapi ada satu hal yang sangat amat aneh. Apakah itu? Jadi ternyata selama berhari-hari tim SAR itu sudah mencari bolak-balik di pondok itu, tapi mereka tuh sama sekali nggak ngelihat ada keberadaan manusia di pondok tersebut. Dan Mas Indranya ini sendiri pun dia sama sekali juga nggak mendengar ada keberadaan manusia lain selain dirinya di sekitar pondok itu. Aneh. Dan ya begitulah akhirnya Mas Indra ini ditemukan, ditolong. Itu ditemukannya sekitar pukul 9 malam, dan ya udah dikembalikan ke keluarganya, dan alhamdulillah masih selamat ya. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton sampai detik ini. Semoga kalian suka, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.